Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku mau bawain general reading. Temanya adalah kira-kira siapa sosok orang-orang yang menganggap kamu berharga dan penting, ya. Oke, seberharganya seperti apa kita juga nggak tahu. Lihat aja nanti. Tapi ini orang-orang yang memang menganggap kamu itu penting dan berharga buat mereka, ya. Oke, ini general reading bisa resonance beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontak yang ada di description box video ini ya. Ada promo 3 question 100.000 rupiah. Oke, itu aja. Kita langsung mulai aja. Sebelum kita masuk ke temanya, aku bakal cek dulu energi kamu ke seseorang yang menganggap kamu berharga dan penting. Ya, seperti apa energi kamu ke dia? Ternyata kamu juga punya perasaan sama orang ini, ya, ada romantic feelings ternyata di sini. Dan perasaan kamu tuh benar-benar nyata, mungkin juga tulus. Dan kamu sendiri juga ngerasa kalau perasaan ini tuh benar-benar sesuatu yang berharga buat kamu kayaknya. Kamu juga ngerasa kalian sama-sama punya ketertarikan, kamu tertarik, dia juga tertarik, ya. Di sini kayak pernah ada pertemuan deh kayaknya, entah di orang masa lalu atau bukan, tapi memang ada kemungkinan juga orang masa lalu. Jadi kayak ya kalian pernah ada pertemuan setelah udah lama gak ketemu atau udah lama gak komunikasi, ya. Kayaknya kamu pernah bucin sama dia, ya. Kayaknya sih kayak addiction gitu kamu ke dia. Dan ini nih, perasaan kamu bener-bener kayak membawa pengaruh banget buat kehidupan kamu. Kayak perasaan kamu ke dia bener-bener ada pengaruhnya buat hidup kamu. Misalnya kamu suka atau cinta sama dia, akhirnya kamu bucin banget ke dia. Nah, berarti nanti nih kayak ada pengaruhnya tersendiri nih dia di dalam hidupnya kamu. Gitu maksudnya, ya. Oh bener, dia memang orang dari masa lalu. Nih ada kartunya nih, barusan aku lihat. Release your ex. Jadi kayak kamu tuh udah move on atau udah healing dari dia. Kayak kamu bener-bener atau kamu walaupun misalnya belum move on atau belum healing ya, kamu bener-bener kayak ada niat buat clear energinya dia gitu. Kayak bener-bener pengen ngelepasin atau pengen menghilangkan energinya dia dari kamu, dan ngerasa kayak kamu capek sih sama dia sebenarnya. Ya kayak udah lelah dan capek sama dia atau sama hubungan kalian. Di sini sebenarnya bisa dibilang kayak entah kamu atau dia ya yang menganggap kayak sebenarnya tuh dia penting atau kamu tuh penting gitu. Kayak pernah ada di momen seperti itu. Tapi aku bingung, di sini ada yang bilang kalau mungkin dia tuh soulmate-nya kamu ya. Ya bisa sih di saat kamu meminta pasangan ya atau soulmate, nah dia muncul nih kayaknya. Atau bisa jadi sebenarnya dia adalah seseorang yang pernah kamu doakan mungkin ya, pernah kamu afirmasi, doakan, harapkan, inginkan ya. Ternyata dia orangnya gitu yang menganggap kamu tuh berharga dan penting buat dia. Kayak kalian pernah bareng-bareng atau bersama sih kayaknya di sini. Di sini apa ya istilahnya nih? Apakah pernah ada cinta segitiga di sini? Pernah nggak ya? Kamu ini ngerasa dia tuh beda dari orang-orang yang lainnya. Bedanya entah karena dia aneh atau unik, atau beda karena kamu terpesona sama dia. Ya pokoknya kamu ngerasa dia beda lah dari orang-orang yang lain, dari cewek atau cowok lain, atau dari mantan-mantan kamu sebelumnya. Pokoknya kamu ngerasa dia seseorang yang beda. Ya, nah di sini ada red flag sebenarnya hubungan kalian. Kamu sadar banget di sini tuh ada red flag hubungan kalian, atau memang dianya sendiri sosok yang red flags. Ya, adalah hal-hal yang kita bisa bilang ya kalau dia tuh wah lo red flags deh nih gitu ya. Kamu tahu kok di sini ya, dan kamu cukup hati-hati ketika kamu tahu nih orang red flags banget. Nah kamu jadi hati-hati sama dia, kayak ada rasa takut gitu ya. Oke, sekarang kita move ke energinya dia ke kamu seperti apa. Dia ini sering godain kamu
sering flirtingin kamu, atau mungkin jiwanya memang tipe-tipe yang flirting ya, kayak Libra gitu ya, agak-agak playgirl atau playboy ya. Dia ada jiwa flirting dan mungkin suka godain kamu juga. Di sini dia sempat ada trust issue ya, kayak dia nggak percaya sama apa itu cinta, apa itu sebuah relationship, atau memang dia sendiri punya trust issue ya terhadap kamu atau hubungan kalian. Iya, mungkin ada sesuatu atau kejadian atau tragedi apa yang bikin dia kayak jadi ada trust issue terhadap hubungan ini. Mungkin kalian sudah terpisah jarak, atau memang berjauhan, atau memang sengaja nggak komunikasi, atau ada yang memang saling diam-diaman, ada yang LDR, atau bisa juga memang ada yang menarik diri. Jadi di sini bisa dibilang kalian udah terpisahkan ya, terpisahkan, tapi sebenarnya itu kayak nggak mau berpisah. Entah siapa yang nggak mau berpisah di sini ya. Dia menganggap kamu adalah seseorang yang patut untuk ditunggu. Kamu seseorang yang layak, memang seseorang yang layak untuk ditunggu ya, worth waiting for. Menurut dia kamu seseorang yang bernilai, pantas untuk dia tunggu ya. Aduh, tapi menurut dia tuh kayak nanti deh ada waktunya, mungkin kalian dipertemukan kembali gitu ya, ada divine timingnya. Mungkin dia percaya sama divine timing, jadi dia menyangka kalau memang takdirnya ya nanti kalian dipertemukan lagi atau ditakdirkan bersama gitu. Wow, ini keren sih kartunya. Ternyata dia tuh optimis banget. Dia tetap optimis kalau kamu nih mungkin bakalan datang ke hidupnya nanti, atau kalian mungkin bakalan dipertemukan atau ditakdirkan bersama. Jadi dia optimis banget nih, suatu saat nanti mungkin bakalan bersama-sama kamu gitu. Dia selalu positive thinking nih terhadap hubungan kalian, terhadap kamu ya. Jadi dia kayak punya faith tersendiri, punya apa ya, punya ini faith apa sih bahasa Indonesianya, ada rasa percaya gitu ya. Ada rasa percaya kalau nanti ya kalian bakalan bersama. Menurut dia kayak gitu ya. Sekarang kita masuk ke temanya ya. Siapa sosok yang menganggap kamu berharga dan penting? Dia kayaknya orang-orang yang kayak agak introvert. Dia senang sendirian, senang menyendiri, kayak punya dunianya sendiri gitu ya. Dan dia tipe-tipe yang kayak, pokoknya kita bisa bilang kayak dia tuh gak butuh orang lain gitu loh dalam hidupnya ya, karena se-introvert itu atau secuek itu terhadap orang lain. Ada sisi misterius di dalam dirinya, kayak kamu mungkin bingung untuk tahu nih orang nih kayak gimana sih sebenarnya, nih orang nih tipenya kayak gimana sih. Nah itu ada kebingungan yang dirasain sama kamu. Orangnya cuek banget sih, iya, tapi secuek-cueknya dia kayak dia pernah mencoba menarik perhatian kamu. Bisa jadi dia yang cuek ke kamu atau kamu yang cuek ke dia, tapi feeling aku adalah kayak dia pernah mencoba menarik perhatian kamu, tapi ternyata kamu cuek ke dia. Nggak tahu alasannya apa sih, tapi bukan itu temanya ya. Oke, kita lihat lagi aja ya. Ini orangnya agak-agak toxic deh. Dia tuh kayak gampang banget buat menyakiti seseorang. Jadi misalnya gini, gampang banget nih, maksudnya gini ya, gampang banget menyakiti seseorang. Misalnya dia tipe-tipe yang kalau ngomong tuh nggak pernah dipikirin. Dia nggak mikir nih orang bakalan sakit hati atau enggak dengan omongan dia kayak gitu. Nah jadi itu kita bisa bilang kalau dia tuh gampang banget menyakiti orang, dari omongannya, dari kata-katanya, dari perlakuannya. Yang dia sendiri tuh kayak bodo amat, lo mau sakit hati atau enggak sama gue ya bodo amat gitu. Ya ada memang orang-orang yang kayak gitu. Ya ngeselin sih sebenarnya. Tapi ada, dan kita bisa bilang kalau dia tuh toksik atau negatif ya, orang-orang yang kayak gitu. Dia kagum kayaknya sama kamu deh. Ada hal-hal yang bikin kayak dia kagum sama kamu sebenarnya. Apalagi ketika kalian bareng, kalian bersama, entah apa yang bikin dia kagum ke kamu.
dari gaya kamu bicara, atau kamu cantik, atau ganteng, atau apa, tapi dia memang kagum. Nah, kagum-kagumnya itu kamu bisa lihat ketika kalian lagi bareng, itu kelihatan kalau dia tuh kagum sama kamu, ya. Dan di sini aku lihat ada orang-orang yang morning person kayaknya nih, tipenya misalnya suka bangun pagi, atau kalau pagi kalian komunikasi nih, chat atau teleponan atau apa, pokoknya di pagi hari ini kayak ada sebuah aktivitas aku lihatnya. Ya, dan mungkin dia sebenarnya tadi apa nih, bisa aja dia orang masa lalu dan dia tuh udah ngebiarin kamu pergi, entah kamu atau dia yang pergi, tapi kayak dia ngebiarin kamu pergi tidak dari hidupnya gitu. Mungkin ada hal-hal konflik atau emosi, nah akhirnya dia membiarkan kamu pergi dari hidupnya, ya. Padahal dia tadinya tuh pas kamu pergi dia sedih sebenarnya, tapi dia ngebiarin kamu pergi gitu aja. Ya mungkin kalian ada konflik kali ya. Kayak apa ya, dia tipe-tipe yang manja kayaknya ya. Kayaknya dia tipe-tipe yang manja. Dia tuh kayak punya self defense. Dia kayak selalu punya layer-layer di mana dia bisa melindungi diri dia gitu. Entah dia pernah sakit hati atau enggak, jadi kita bisa bilang kayak kita mau deketin dia nih susah karena dia udah punya benteng sendiri gitu buat melindungi dirinya. Entah dia takut sakit hati atau takut lebih deket lagi ke orang lain, tapi dia kayak punya self defense buat dirinya sendiri. Ya, di sini kayak dia pernah ngerasa kamu pernah kasih kesempatan buat dia, kayaknya sih gitu ya. Kayak kamu pernah kasih kesempatan buat dia, entah punya hubungan atau deket aja, tapi dia ngerasa kamu pernah kasih kesempatan buat dia. Kalian pernah bersama atau pernah jalan bareng aja kayaknya nih. Kayaknya sih pernah jalan bareng. Dia tipe-tipe yang introvert mungkin, dan tipe-tipe orang yang agak anak rumahan, ya. Dia anak rumahan, kayak dia lebih suka di rumah sendirian gitu ya. Kayaknya dia suka ingat kenangan tentang kamu deh, kayak buka-buka kenangan tentang kamu, entah dari foto, sosial media atau apa. Tapi dia memang ada momen-momen dia tuh sengaja gitu loh mengingat kamu pada saat itu. Tuh dia ada lagi nih ya, kartunya yang bilang dia suka ngeliat foto-foto apa gitu ya, kenangan bareng sama kamu dulu. Suka ngeliat chat-chatan kalian. Ini yang dia orang masa lalu ya. Yes. Kayaknya dia juga udah berpaling sih dari kamu. Iya, walaupun udah berpaling tapi masih suka ingat. Masih suka flashback atau memang sengaja lihat-lihat foto kenangan-kenangan kalian yang dulu ya. Kayaknya kamu pernah kasih pencerahan deh buat hidupnya dia. Iya, hidupnya dia tuh jadi terang pas kamu muncul ya. Sosok yang menganggap kamu berharga dan penting. Sebenarnya dia merasakan sebuah keraguan sih tentang hubungan atau kedekatan sama kamu. Dia ada ragu sebenarnya, dan dia udah pasrahin aja semuanya. Mau jadi makin deket ya udah, kalau makin jauh ya udah, dia kayak pasrah karena dia merasa udah cukup terbuka sama kamu. Iya, tuh ada lagi kan kartunya. Memang dia tipe yang orang yang ragu-ragu, ditambah dia juga ragu sama hubungan kalian, sama kamunya juga nih. Bukan ragunya sama kamu, tapi lebih kayak kamu beneran gak sih mau sama dia, misalnya kayak gitu ya. Atau kamu serius gak sih sama dia, nah kayak gitu-gitu ya. Dia ngerasa sebenarnya sefrekuensi sama kamu, tapi di sini ada yang ngerasa kayak ada seseorang yang dekat sama orang lain. Gimana tuh? Misalnya gini, mungkin dia ngerasa kamu kayaknya udah punya pasangan deh, atau udah dekat sama yang lain deh. Nah, dia punya pandangan tuh kamu kayak gitu. Iya, kayaknya dia bisa main alat musik deh. Kayak dia bisa main alat musik sih.
dia kagum sih sama kamu nih. Entah karena dari kamu cantik atau ganteng, atau kamu punya kelebihan apa gitu ya. Dia sering ngelamunin kamu pas dia lagi ngerasa kesepian atau kosong gitu. Nah, dia sering ngelamunin kamu tuh katanya. Kayaknya dia udah nunggu-nunggu kamu deh. Nunggunya ada yang udah lama nih, kayak misalnya musim berganti masih nungguin aja. Iya, bener, kayak musim berganti masih nungguin terus. Dia udah baper sama kamu. Ada yang baper dalam banget nih, bapernya nih. Kamunya tahu atau enggak nih? Ada yang udah baper dalam banget, tapi kamu nggak tahu. Jadi mungkin kamu menganggap kayak dia ya suka biasa aja, atau kalian chat-chatan, tapi kamu nggak tahu nih kalau dia tuh udah baper sama kamu sebenarnya. Tuh, dia tuh sebenarnya pengen menawarkan sesuatu nih ke kamu, kayak perasaan atau feeling, atau dia mau ungkapkan sebenarnya. Tapi dia masih hati-hati banget, takut ditolak atau takut nanti kalian makin menjauh setelah dia confess ke kamu. Ya bisa jadi sebenarnya dia seseorang dari masa lalu atau memang udah lama kamu kenal gitu. Jadi dia mungkin akhir-akhir ini kayak flashback lagi nih ke kamu, ingat lagi nih atau deketin kamu lagi nih. Karena masih ada ngerasa ikatan-ikatan di sini. Masih ngerasa ada ikatan-ikatan. Ini ada kartunya tuh yang bilang ragu-ragu terus. 3 kartu yang bilang kalau dia tuh ragu-ragu. Iya, bisa jadi dia seseorang yang lebih dewasa dari kamu. Atau memang tipe orangnya sudah dewasa. Kamu bisa lihat kalau dia udah dewasa atau lebih dewasa dari kamu secara usia, atau memang kau bisa lihat kalau pembawaannya memang orang-orang yang dewasa gitu ya, bukan yang childish kekanak-kanakan. Sosoknya menganggap kamu berharga dan penting. Dia mungkin memang udah menjauh dari kamu. Entah kamu yang cuekin dia atau dia yang cuek sama kamu, tapi dia tuh pengen kayak kamu tuh lihat ke gue dong gitu, please gitu. Gimana sih, mungkin kamu cuek kali ya ke dia, jadi dia tuh pengen banget kamu tertarik sama dia, atau dia berharap kayak dia bisa menarik perhatian kamu gitu, tapi kamunya malah cuek aja. Entah kamu nggak tertarik sama dia, atau kamunya memang sifatnya cuek, atau memang kamunya yang lagi ada masalah atau kenapa kali ya, jadi kamu memang nggak begitu ketarik ke dia gitu ya. Oh, di sini memang ada ini ya, kayak sebuah karmic relationship, atau bisa jadi ini kalian pernah punya hubungan, terus dia ngerasa sebuah karma dari hubungan kalian. Ini misalnya kamu pernah punya hubungan sama dia, terus dia menyakiti kamu, terus dia merasakan sebuah karma. Nah, dia ngerasa kalau kamu tuh berharga banget ya, dan dia ngerasa kamu sama dia tuh dipertemukan karena memang takdirnya tuh seperti itu ya. Dia sering ngelamunin kamu kayaknya nih, memang sering mikirin gitu ya. Di sini dia ngerasa mungkin ya, kalau dia seseorang dari masa lalu, dia ngerasa punya hubungan yang gagal sama kamu. Jadi kamu sama dia pernah punya hubungan yang gagal, entah cuma sekedar pacaran atau sudah menikah. Jadi ini ya, kamu pernah gagal hubungannya sama dia kayaknya. Hubungannya pernah yang terombang-ambing, tidak baik-baik saja. Bisa jadi banyak gangguan hubungannya dari pihak-pihak eksternal, misalnya keluarga, lingkungan, teman-teman atau apa. Nah, itu mengganggu hubungan kalian. Dia pernah frustasi sih kayaknya sama hubungan kalian nih. Stres, frustasi, bingung harus gimana. Pernah dia kayak mempertanyakan ke kamu, ini hubungan kita gimana ya gitu. Entah dia nanya beneran atau enggak, tapi kayak ya dia kayak pengen nanya, ini hubungan kita gimana ya gitu. Dan aku lihat malah yang femininnya banyak tuh kayak menolak, entah nggak suka, entah kenapa, tapi kayak menolak gitu ya. Mungkin dia seseorang yang sudah sukses, atau kamu ngerasa dia punya banyak pencapaian dalam hidupnya juga. Sebenarnya dia tipe-tipe orang yang bertanggung jawab deh kayaknya. Tapi di sini salah satu dari kalian kayak udah kasih batasan kayaknya nih. Iya, kayak
nggak mau deket-deket lagi gitu, atau kayak udah lo jangan deket-deket gue lagi deh gitu sih. Di sini dia pernah bingung nih, pengen melepaskan kamu atau mempertahankan hubungan kalian. Dia ngerasa ada perbedaan sih di hubungan kalian tuh. Dia sering ini kayak galauin kamu ya. Terutama kalau dia lagi energinya nih kayak lagi lemah gitu ya, tidak bersemangat ya. Jadi dia kayak ngelamunin kamu jadinya. Dia ini orangnya cukup dominan ya, kayak ngatur-ngatur, kamu harus ngikutin dia. Dia ngatur hubungannya, kayak dia yang punya otoritas gitu ya, berkuasa terhadap hubungan ini ya. Dan dia ngerasa kamu tuh melengkapi hidupnya. Yes, kamu melengkapi hidupnya, melengkapi kekurangannya. Dia ngerasa tenang, damai, ada kamu juga. Ngerasa banyak keberuntungan yang dia dapatkan ketika punya hubungan sama kamu. Iya. Kalian punya perbedaan sih sebenarnya tuh. Perbedaan apa nih? Keyakinan, usia, culture, negara. Perbedaan apa? Atau kamu cantik, dia enggak? Dia biasa aja, dia nggak cakep, kamu cakep. Bukan itu dong ya perbedaannya. Sosok yang menganggap kamu berharga dan penting. Kayaknya kalian pernah berdebat dan salah satu jadi tersinggung dan sakit hati di sini. Dia berharap banget ada keajaiban buat hubungan kalian, karena dia ngerasa hubungan kalian begitu-begitu aja ya, tidak ada perubahan sama sekali. Dia ngerasa tuh kayak kamu sama dia udah berlawanan gitu, udah beda frekuensi. Kayak kamu kemana, dia kemana sekarang, kayak udah ngejalanin tujuan masing-masing gitu kali ya istilahnya ya. Kalau misalnya kamu pernah putus atau udah selesai sama dia, pasti ya dia ngerasa kamu kemana, dia kemana gitu ya, udah masing-masing, arahnya udah beda gitu ya. Dia sering kepikiran kamu sih sebenarnya. Dia ngerasa kamu tuh penting banget buat hidupnya dia. Ini dong ya, sama kayak temanya ya, relate sama temanya. Aku tuh sering banget ya nyebut-nyebut ketika memang temanya tuh itu gitu ya. Aku nyebut dia menganggap kamu penting. Ya emang temanya itu ternyata ya kan. Iya. Kayak sebelumnya temanya kayak dia terpesona sama kamu. Ya emang ini temanya pesona kamu di mata dia gitu. Jadi relate ya kartu sama temanya ini. Dia suka kangen deh kayaknya sama kamu nih. Iya, dia suka kangen sama kamu. Kangen sama sifat kamu yang ceria gitu ya. Kadang dia sedih kalau lagi inget kamu. Dia ngerasa ada yang belum selesai di antara kalian, ada unfinished business. Entah pernah ada yang ghosting, PHP, pergi begitu saja atau tanpa closure. Dia tuh gemes kayaknya sama kamu. Gemesnya tuh karena ada rasa emosi sedikit, ada rasa kesel atau gimana gitu. Pokoknya gemes aja. Dan aku lihat di sini ada seseorang yang sudah memberikan batasan. Tapi sebenarnya kalau kalian komunikasi tuh masih bisa gitu, ngerti nggak? Misalnya dia udah menutup diri dari kamu, tapi kalau kamu kontak ya masih saling merespon gitu maksudnya. Kayaknya dia stuck di kamu deh. Stuck on you. Jadi kayak dia nungguin kamu, atau dia cinta mati ke kamu, atau dia pikirannya ke kamu terus. Pokoknya dia stucknya tuh di kamu katanya. Iya. Dia ngerasa sudah banyak perubahan di antara kalian. Mungkin kamu sikapnya berubah ke dia, dia juga mungkin seperti itu. Tapi dia suka kepoin kamu sih, suka stalking kayaknya diam-diam. Ya, suka stalking kamu. Seseorang yang menganggap kamu berharga dan penting, memang dia jatuh cinta sama kamu. Memang kayak hatinya tuh udah mentoknya ke kamu. Atau kamu punya space tersendiri di hatinya. Karena dia jatuh cinta sama kamu, karena dia ada hati sama kamu, ya dia ada rasa ingin memiliki kamu. Ya, mungkin sampai sekarang juga benih-benih cinta itu masih ada. Dia seseorang yang maskulin banget, dominan banget, tipe yang pengatur, tipe yang ngelit hubungan, tipe yang berkuasa gitu ya, punya kuasa. Sebenarnya orangnya nggak banyak ngomong sih kayaknya.
iya nggak banyak ngomong kayaknya orangnya. Atau sebenarnya dia kayak udah berpaling juga sih dari kamu. Tapi entah gimana dia tuh nganggap kamu tuh berharga buat dia. Atau mungkin kamu pernah ini kali ya, hidup dia tuh jadi berubah karena kamu, atau kamu membawa manfaat mungkin buat dia ya. Kayak dia nggak bisa jauh-jauh dari kamu, kayak masih suka terbayang-bayang gitu ya. Kamu kemana dia ngikut kemana, kamu misalnya ya bikin status apa dia harus tahu gitu. Misalnya dia pernah bertransformasi nih, kayaknya pernah mengalami perubahan. Apalagi kalau misalnya kan pernah punya hubungan terus putus, terus dia terpuruk, nah dia transformasi itu. Ada yang kayak gitu ceritanya. Dia ngerasa cocoknya tuh sama kamu gitu. Jadi ibaratnya tuh kayak kalian kunci sama gembok. Dia cocoknya tuh ke kamu aja, nggak bisa secocok itu sama orang lain. Iya, kenapa kayak gitu? Dan ketika kamu nggak ada, dia ngerasa kayak hampa atau kosong hidupnya nih. Dan ya kalian udah menjauh sih memang. Ini aku memang udah ngerasa banget sih. Sebelum ada kartunya, kalian memang kayak udah menjauh. Jadi mungkin kamu pernah punya hubungan sama dia, entah kejadiannya apa, terus kalian pisah. Tapi setelah pisah malah dia baru ngerasa kayak, wow, ini ternyata kamu membawa pengaruh penting buat hidupnya gitu. Kalian memang sudah terpisahkan. Dia orangnya agak keras kepala sih. Ini hubungannya pernah nggak jelas, atau memang hubungannya pernah nggak jelas, atau memang hubungannya ya nggak jelas statusnya apa. Ini ada yang cinta segitiga nih. Entah kamu sadar atau enggak di sini cinta segitiga sebenarnya. Misalnya kamu ngerasa dekatnya sama dia, tapi ternyata dia juga dekat sama yang lain. Nah itu kan berarti cinta segitiga yang nggak sadar gitu ya. Dan di sini, iya ada siklus cinta segitiga aku lihatnya. Dan apa ya istilahnya, dia pernah ngerasa nggak baik-baik aja. Nggak tahu nih, misalnya yang tadi aku bilang, misalnya kamu putus sama dia udah selesai, terus dia nggak baik-baik aja kondisinya setelah kalian pisah gitu maksudnya, kayak terombang-ambing. Aku tidak baik-baik saja. Kayak gitu sih. Dia tipenya tuh seseorang yang lebih suka mengejar daripada dikejar. Mungkin kamu pernah ngerasa kamu dikejar-kejar seseorang gitu ya. Dia tipenya gitu, kayak kesatria, tipe-tipe yang suka memburu ya. Daripada dikejar, dia suka mengejar. Itu kan tipe-tipe maskulin ya, suka mengejar tuh. Ada yang tubuhnya ini kurus ya kayaknya. Kurus ada. Dan apa ya, mungkin dia ngerasa kalau kamu tuh tulang rusuknya. Kayak kamu tuh apa ya tulang rusuknya gitu, seseorang takdirnya menurut dia gitu ya. Apakah kamu tuh takdirnya dia, bagian tulang rusuknya dia, jodohnya dia gitu. Tapi ini memang unsurnya memang orangnya ada yang negatif dan toksik sih. Kayak dia pernah menyakiti kamu, atau memang dia pernah punya niat gak baik gitu ke kamu ya kayaknya. Iya ada yang kayak gitu, kayak pernah punya niat gak baik. Oke, kayaknya itu aja deh ya. Nanti kita lanjut di tema berikutnya. Zodiak mereka yang menganggap kamu itu berharga dan penting. Zodiak Capricorn, Aquarius, Taurus, Pisces, Libra, Scorpio, Cancer, Virgo. Inisial hurufnya orang-orang yang menganggap kamu berharga dan penting ada inisial huruf L, V, T, B, U, C, A, W, I, P, dan S. Oke, itu aja gengs. Thank you for watching ya. Semoga bermanfaat. Itu aja. Stay positive with your heart, mind, and soul. Bye-bye.